Sekarang ini, hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Banyak bukti digital yang beredar bahwa mereka terlibat dalam manipulasi surat suara. Kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics. Karena kemarin saat pemilihan banyak ditemukan surat suara kosong yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3. Ketidaknetralan pejabat kepala daerah dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Nah, ini parah nih. Tenang. Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah. PDIP kembali melakukan kecurangan pemilu pada Pilkada 2024 di Jawa Tengah. Yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara. Kecurangan PDIP pada Pilgub Jateng 2024 salah satunya terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap. Ketua DPC PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata yang pantas disematkan adalah maling, teriak maling, curang, teriak curang. Menuduh orang lain melakukan kecurangan, padahal dirinya sendiri yang melakukan kecurangan tersebut. Kecurangan tersebut menampar balik Megawati. Para netizen di tanah air langsung membongkar kecurangan yang dilakukan oleh PDIP. Oke para pemirsa, tanpa basa-basi kita lihat langsung videonya. Kecurangan PDIP pada Pilgub Jateng 2024 salah satunya terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap. Ketua DPC PDIP Cilacap Taufik Nur Hidayat mengumpulkan kepala dusun di Kecamatan Majenang dan mengumpulkan para kepala desa di Kecamatan Wanaraja. Dari total 16 desa di Kecamatan Wanareja, hanya 3 kades yang tidak hadir. Selain itu, pertemuan itu juga dihadiri 2 orang kades lainnya dari Kecamatan Dayuh Luhur. Dalam pertemuan itu, Ketua DPC PDIP Cilacap Taufik Nur Hidayat mengarahkan para kepala desa dan warganya untuk memilih paslon 01 Andika Perkasa Hendrar Prihadi dalam Pilgub Jawa Tengah 2024. Selanjutnya, pada H-3, mereka melakukan politik uang dengan mendistribusikan sejumlah Rp25.000 per orang kepada warga yang disalurkan pada hari berikutnya melalui Kepala Desa Cilongkrang atau Kades Tarisi sebagai desa basis PDIP. Hal ini merupakan bentuk nyata kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Partai Banteng Moncong Putih dengan mengerahkan unsur para kepala desa serta politik uang kepada wong cilik di Jawa Tengah. Jangan pilih Pramono Anung dari PDIP di putaran kedua. Setelah kemenangan mengejutkan dan viralnya hasil quick count Pilkada Jakarta, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dari PDIP kini menjadi sorotan publik. Selain karena ada dugaan kecurangan partai PDIP Ibu Megawati, banyak bukti digital yang beredar bahwa mereka terlibat dalam manipulasi surat suara. Karena kemarin saat pemilihan banyak ditemukan surat suara kosong yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3. Sebagai warga asli Jakarta, kami tidak ingin memberikan kesempatan lagi kepada PDIP untuk berkuasa. Sebab selama ini, PDIP sudah dikenal sebagai partai yang lebih mendengarkan perintah Ibu Megawati daripada mendengarkan suara rakyat kecil. Jika mereka kembali berkuasa, bisa dipastikan aspirasi warga Jakarta akan semakin terabaikan. Jadi jangan sampai di putaran kedua ini, mereka kembali melakukan kecurangan dan manipulasi suara. Kita harus tegas. Jangan biarkan PDIP, dengan simbol bantengnya, menguasai Jakarta. Jangan pilih Pramono Anung dari PDIP di putaran kedua. Setelah kemenangan mengejutkan dan viralnya hasil quick count Pilkada Jakarta, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dari PDIP kini menjadi sorotan publik.
Selain karena ada dugaan kecurangan partai PDIP Ibu Megawati, banyak bukti digital yang beredar bahwa mereka terlibat dalam manipulasi surat suara. Karena kemarin saat pemilihan banyak ditemukan surat suara kosong yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3. Sebagai warga asli Jakarta, kami tidak ingin memberikan kesempatan lagi kepada PDIP untuk berkuasa. Sebab selama ini, PDIP sudah dikenal sebagai partai yang lebih mendengarkan perintah Ibu Megawati daripada mendengarkan suara rakyat kecil. Jika mereka kembali berkuasa, bisa dipastikan aspirasi warga Jakarta akan semakin terabaikan. Jadi jangan sampai di putaran kedua ini, mereka kembali melakukan kecurangan dan manipulasi suara. Kita harus tegas. Jangan biarkan PDIP, dengan simbol bantengnya, menguasai Jakarta. Semangat PDIP memenangkan Pilkada 2024 tetapi dengan cara mencurangi ketentuan pemilu. PDIP kembali melakukan kecurangan pemilu pada Pilkada 2024 di Jawa Tengah. Bahkan kali ini kecurangan PDIP menyasar bidang pendidikan dengan memanfaatkan para wali atau orang tua murid penerima bantuan tunai program Indonesia Pintar atau PIP di Jawa Tengah. Hal ini terjadi di SDN 1 Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, tanggal 9 Oktober 2024 yang dilakukan Ketua PACP DIP Kecamatan Susukan atau anggota DPRD Banjarnegara bernama Didi Sunario. Kemudian Ketua PACP DIP Kecamatan Bawang bernama Agus Supriyadi di SDN 1 Gemuruh Kecamatan Bawang pada 10 Oktober 2024. Serta Wakil Ketua DPRD Banjarnegara dari PDIP bernama Marno dan Ketua DPC PDIP Banjarnegara bernama Nuryanto yang mengumpulkan 267 orang tua atau wali murid penerima PIP di GOR SMPN 1 Kalibening dan mengarahkan wali murid penerima PIP di SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara. Semua peristiwa kecurangan pemilu PDIP itu menyalahgunakan bantuan tunai pendidikan PIP demi mendapatkan suara untuk pasangan nomor urut 1 Cagup-Cawagup Jawa Tengah yakni Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan pasangan calon Bupati Banjarnegara yang diusung PDIP yaitu Bugar Wijiseno Fahmi Umar Irawan. Kecurangan PDIP di bidang bantuan pendidikan tersebut berlangsung secara sistematis meskipun jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu. Pilkada cermin peradaban bangsa. Dalam pilkada ini, saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Ungkapan bijak ini menegaskan betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia merdeka mengandung semangat pembebasan dari berbagai bentuk penjajahan. Dengan merdeka, rakyat Indonesia memiliki kedaulatan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya secara bebas sesuai hati nuraninya. Amanat inilah yang saya jalankan pada saat Pilpres 2004 yang dikenal sebagai pemilu yang paling demokratis tanpa campur tangan kekuasaan. Pada tahun 2004, selaku Presiden Republik Indonesia, saya menyelenggarakan pemilu secara langsung yang pertama. Dalam pemilu itu rakyat sungguh berdaulat. Lalu, mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan? Saya sangat khawatir bahwa hal ini akan terus berjalan di kemudian hari. Oleh karena itu, saya bertanya, di manakah sebenarnya hak dan keadilan dan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai? Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara,
hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Namun, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Karena itulah kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik sekali lagi money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran.